Tetapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah, dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Oke guys, kita akan segera memasuki materi sifat eksponen dan juga persamaan eksponen. Silakan nanti linknya kayak taruh di description box ya. Pada pertidaksamaan eksponen ada dua bentuk ya, tergantung dari basisnya atau bilangan pokoknya. Jika bilangan pokoknya itu lebih dari 1, maka nanti untuk A pangkat Fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx, maka penyelesaiannya adalah Fx lebih dari sama dengan Gx. Jadi artinya kalau sudah sama basis antara ruas kanan dan ruas kiri, kita tinggal ngambil pangkat ruas kanan dan ruas kiri, tapi tandanya sama itu ya, untuk yang basis A lebih dari 1. Begitu pula kalau tandanya kurang dari atau mungkin kurang dari sama dengan, berarti nanti kita ambil pangkat yang ruas kiri, dan ruas kanan tandanya juga kurang dari, jadi tetap tandanya ya tidak berubah. Untuk bentuk kedua, kalau bilangan pokoknya itu antara 0 sampai 1 atau pecahan gitu ya, pecahan positif, maka nanti tandanya perlu kita balik. Jadi kalau A pangkat Fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx dengan basis yang sudah sama yaitu A, maka kita tinggal ngambil pangkat tapi tandanya jangan lupa dibalik. Tadinya lebih dari menjadi kurang dari ya. Yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Jadi intinya ini tanda dibalik. Untuk yang bilangan pokok lebih dari 1 itu tandanya tetap gitu ya, tanda pertidaksamaannya tetap atau tidak berubah. Nah, kita langsung coba soal nomor pertama, penyelesaian dari pertidaksamaan 8 pangkat 1 min X kurang dari sama dengan 1/4. Pertama kita bikin sama dulu basis ruas kanan dan ruas kiri. Ada dua pilihan ya, teman-teman mau menggunakan basis yang lebih dari 1 boleh, mau yang pecahan antara 0 sampai 1 juga monggo. Di sini Kakak pingin mencontohkan untuk yang basis lebih dari 1 dulu. Jadi 8 Kakak bikin jadi 2 pangkat ya. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3, betul. Jadi 2 pangkat 3 di luar pangkat 1 min X kurang dari sama dengan 1/4 Kakak ubah menjadi 2 pangkat juga ya. 2 pangkat berapa? 2 pangkat negatif 2, karena 2 pangkat 2 itu 4, pangkat negatif artinya penulisannya di bawah ya, seperti itu. Nah kalau sudah, seperti yang sudah kita tahu, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita kalikan, jadi 2 pangkat 3 kali 1, 3, kurangi 3 kali X, 3X, kurang dari sama dengan 2 pangkat min 2. Nah kalau sudah sama antara basis ruas kiri dan ruas kanan, dan karena basisnya ini tadi lebih dari 1, maka nanti pas kita ngambil si pangkat, tandanya tetap ya, jadi 3 kurangi 3X, tandanya tetap kurang dari sama dengan yang pangkat ruas kanannya tadi min 2. Nah, seperti ini. Lalu kita cari penyelesaiannya seperti pertidaksamaan linear biasa, min 3X kurang dari min 2, ini pindah ke kanan jadi min 3 ya, jadi min 3X kurang dari sama dengan min 5, hati-hati. Setiap pertidaksama jika kita kali atau bagi bilangan negatif tandanya dibalik. Jadi tadinya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan karena dibagi bilangan min 3 gitu. Hasilnya min 5 dibagi min 3, 5/3. Nah, sudah selesai. Jadi jawaban yang tepat yang E ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 8 pangkat sekian lebih dari 1/32 pangkat sekian. Misalkan lagi nih, Kakak bikin bilangan pokok atau basisnya itu lebih dari 1 ya, jadi 8 dan 1/32 bisa sama-sama kita bikin 2 pangkat. Yang 8 itu 2 pangkat 3, di luar pangkat 3x min 4, tandanya lebih dari 1/32, Kakak bikin 2 pangkat min 5, karena seper ya, di luar pangkat min x plus 2, kita kalikan dulu pangkatnya.
Ini berarti 3 dikali 3x, 9x, 3 dikali min 4, min 12, lebih dari, ini juga kita kalikan distributif, 2 pangkat, min 5 kali min x, 5x, min 5 dikali 2, min 10. Nah, kalau sudah sama basis antara ruas kiri dan ruas kanan, tinggal kita ambil pangkatnya. Ini karena basisnya lebih dari 1, jadi 9x min 12 tandanya tetap lebih dari gitu ya, 5x min 10. Nah, selesaikan seperti biasa, 9x dikurangi 5x lebih dari min 10, ini pindah ke kanan plus 12, jadi ini 4x lebih dari 2 dan x lebih dari 2/4 atau setengah ya, x lebih dari setengah. Nah, udah selesai teman-teman. Nanti menulis himpunan penyelesaiannya seperti opsi ini ya, himpunan x di mana x lebih dari setengah dan x anggota bilangan real. Nah, jawaban ada pada opsi B. Kita lanjut lagi nomor 3, penyelesaian pertidaksamaan 1/. Nah, ini agak unik sekarang ya. Kurang dari sama dengan 27 pangkat 2 min x. Ada bilangan pokok 81 dan 27. Nah, kita tentukan dulu mau dibikin bilangan pokoknya itu lebih dari 1 atau yang pecahan antara 0 sampai 1 nih. Misalkan lagi yang lebih dari 1, boleh. Emang kalau paling enak tuh yang lebih dari 1 karena kita tidak perlu mengubah tanda gitu kan. Tapi nanti tetap akan kayak contohkan untuk yang basisnya itu bilangan pecahan. 1/, kita bikin 3 pangkat dulu ya, 81-nya ini. 3 pangkat berapa? 4. 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Di luar ada pangkat 2x min 1. Nah, tapi ini kan dalam tanda akar tuh. Kalau dalam tanda akar, di depan sini sebenarnya ada akar 2 gitu kan. Dan kita ingat lagi, kalau kita punya akar A pangkat M dari N, itu kita tulisin nanti A pangkat M per N. Jadi ini 2x min 1 per 2 yang depan ini. Kurang dari sama dengan 27-nya juga kita bikin ke basis 3 ya. Jadi 3 pangkat 3 di luar pangkat 2 min x. Nah, kalau sudah, ini pangkatnya kita kalikan dulu. 4 dikali 2x min 1 per 2, kan ini bisa kita coret ya, kita sederhanakan. 4 dibagi 2 itu 2, jadi nanti kita kalikan dulu. Kita kalikan 2 kali 2x, 4x, 2 dikali min 1, min 2 gitu. Yang ruas kanan, 3 pangkat, kalau kita kalikan, 3 kali 2, 6, 3 kali min x, min 3x, seperti itu. Nah, ini kan posisinya ada di bawah nih, kalau kita punya A pangkat M, berarti kalau kita pindah ke atas jadi A pangkat min M. Ingat konsep eksponen berpangkat negatif, jadi ini nanti 3 pangkat min 4x min 2 gitu. Yang ruas kanannya kita tulis lagi aja. Nah, kalau udah kita kalikan dulu ini min kali 4x, min 4x, min kali min 2, berarti plus 2. Nah, setelah ini basisnya 3 alias bilangan yang lebih dari 1. Jadi nanti pas ngambil pangkat ruas kiri dengan ruas kanan, tandanya tetap kurang dari sama dengan sesuai soal. Nah, kalau udah seperti biasa, min 4x, min 3x ini pindah jadi plus 3x, kurang dari 6, 2 pindah ke kanan, berarti kurangi 2 gitu ya. Min 4 ditambah 3, min 1, min 1x atau min x. Kurang dari 6 dikurangi 2, 4, maka x lebih dari sama dengan 4 dibagi min 1, min 4. Dibalik tanda ya, karena dibagi bilangan negatif. X lebih dari sama dengan min 4. Jawaban ada pada opsi C. Kita lanjut lagi, nomor 4 1/9 pangkat sekian kurang dari 27 pangkat sekian, ini masih sama basisnya 3 boleh, 1/3 juga bisa. Nah, kalau dibikin 3 1/9 itu kan 3 pangkat negatif 2 ya. Di luar pangkat setengah x min 4 kurang dari sama dengan 27, itu 3 pangkat 3. Nah, di luar pangkat 4 min x kuadrat, kita kalikan dulu. 3 pangkat min x, min 2 dikali min 4 plus 8, kurang dari sama dengan 3 pangkat 3 kali 4, 12, 3 kali min x kuadrat, min 3x kuadrat. Sudah sama bilangan pokoknya, dan bilangan pokoknya lebih dari 1, maka tandanya tetap kurang dari sama dengan 12 min 3x kuadrat.
pindah ke ruas kiri semuanya dulu, biar nanti kita faktorkan karena ini bentuknya kuadrat ya. Min 3x kuadrat pindah ke kiri menjadi positif 3x kuadrat. Min x 8, konstantanya berarti kalau 12 pindah 8 kurangi 12 ya, min 4. Nah, kurang dari ruas kanannya jadi 0, lalu kita faktorkan. Nah, pemfaktoran yang koefisien x kuadratnya itu bukan 1, caranya pinggir kali pinggir dulu. Jadi koefisien x kuadrat dikalikan konstanta, 3 dikali min 4 hasilnya min 12. Kita cari dua bilangan yang hasil kalinya min 12, tapi hasil penjumlahnya negatif 1. Balik lagi berarti min 4 dan positif 3, betul ya? Nah, kalau udah 3x kuadrat, kita tulisnya nanti 3x, di sini x. Tandanya kurang dari sama dengan 0, jadi yang bisa kita bagi 3, ditaruhnya nanti di sebelah sini. Yang bisa dibagi 3 kan 3 ya, 3 dibagi 3 dulu, hasilnya positif 1, taruh sini. Yang min 4 ini taruh di sini, nah gitu. Jadi nanti pembuat 0 yang pertama, 3x min 4 sama dengan 0, 3x sama dengan 4, dan x sama dengan 4/3. Pembuat 0 yang kedua, x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Karena ini pertidaksamaan, jadi taruh kedua bilangan ini ke dalam garis bilangan. Ya, min 1 lebih kecil, jadi dia ada di sebelah kiri dan bulatan penuh karena dia termasuk penyelesaian, karena ada tanda sama dengan ini ya, jadi bulatannya penuh. 4/3 ada di sebelah kanan, dia juga bulatan penuh, termasuk penyelesaian. Kita lakukan pengujian. Uji misalkan x0 nih, x sama dengan 0, ke sini ya pengujiannya. Kita butuhkan tandanya. X-nya kita ganti 0, 3 kali 0 kurangi 4, hasilnya min 4 atau bilangan negatif. Dikali 0 tambah 1, 1, bilangan positif. Negatif dikali positif, hasilnya bilangan negatif. Maka pada garis bilangan yang ada 0-nya, yaitu yang tengah sini, tandanya negatif. Selain itu selang-seling, di sini positif, ini juga positif. Nah, karena tanda pertidaksamaannya ini kurang dari, maka penyelesaiannya nanti yang bertanda negatif. Seperti itu. Ini berarti nanti kita tulisnya himpunan penyelesaian adalah himpunan X, di mana X-nya itu mulai dari min 1 sampai 4/3. Jadi tulisnya nanti gini, min 1 kurang dari sama dengan X, dan X kurang dari sama dengan 4/3. Boleh juga dibaca X mulai dari min 1 sampai 4/3. Dan X tentu saja anggota bilangan nyata atau real. Jadi jawaban yang tepat yang mana nih? Yang B ya? Ya. Lanjut nomor 5, penyelesaian pertidaksamaan 8 pangkat sekian kurang dari. Oke, ini hampir sama juga. Basisnya bisa kita bikin 2 pangkat, yang 8 ini 2 pangkat 3. Di luar pangkat 2 min X. Yang 1/16, 2 pangkat berapa? Nanti dulu ya, kita bikin dulu aja per step biar jelas. 16 dulu, itu 2 pangkat 4. Di luar pangkat 2x min 1, tapi karena dia dalam tanda akar dan ini akar 2, maka per 2. Paham dari sini teman-teman? Ya, kalau udah ruas kiri kita kalikan pangkatnya, 3 kali 2, 6. 3 kali min X, min 3x, kurang dari ya. Sebelah sini kalau kita kalikan pangkatnya, 4 bagi 2 ini bisa kita coret, hasilnya 2. Jadi 1/2 pangkat, kalau kita kali 2 kali 2x, 4x, 2 kali min 1, min 2. Lalu kita taruh ke atas dulu yang ruas kanan ini pangkatnya. Jadi nanti 2 pangkat negatifnya dari 4x min 2. Dikalikan boleh, langsung ambil pangkat juga bisa. Kalau langsung ambil pangkat berarti 6 kurangi 3x kurang dari min 4x min 2. Tandanya tetap karena basis kita adalah bilangan lebih dari 1, ya kan? Kemudian kita buka kurung dulu. Min 4x ditambah 2, pindah ruas. Jadi nanti 4x, positif 4x kurangi 3x kurang dari 2. Ini pindah ke kanan, kurangi 6. Jadi ini 1x kurang dari 2 kurangi 6, negatif 4x kurang dari negatif 4. Yang E. Nah, lanjut nomor 6. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan sekian adalah. Nah, di sini ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama bilangan pecahan. Sekarang kakak mau tunjukkan untuk yang A-nya atau basisnya itu berupa pecahan antara 0 sampai 1. Jadi dilihat dulu 1/7 dan 1/49. Oh, berarti bisa kita bikin 1/7 pangkat semuanya, ya kan?
Yang ruas kiri tetap karena sudah 1/7. 1/7 pangkat X kuadrat min 3X min 10. Kurang dari sama dengan yang ruas kanan. 1/49 itu sama aja 1/7 kuadrat. Ya kan? Karena ini 1 kuadrat dibagi 7 kuadrat. 1/49. Oke. Di luar lagi ada pangkat X plus 2. Nah, nanti ini pangkatnya dikali ya, ini X plus 2. Nah, 1/7 di sini tetap dulu, X kuadrat min 3X min 10. Nah, yang ruas kanan kita kalikan, 1/7 basisnya. Yang dikali ini ya, 2 dikali X, 2X, 2 dikali 2, plus 4. Nah, sekarang karena kita tadi milih basisnya itu antara 0 sampai 1 atau pecahan, maka pas ngambil pangkat yang ruas kiri, dan ruas kanan, nanti tandanya jangan lupa dibalik. Jadi tadinya kurang dari menjadi lebih dari sama dengan. Kenapa? Karena ini basis kita ini kurang dari 1 atau intinya antara 0 sampai 1 gitu ya tadi ya. 0 sampai 1. Jadi ini nanti penyelesaiannya seperti biasa, jadi pertidaksamaan kuadrat X kuadrat min 3X min 2X min 5X min 10 min 4 min 14 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita faktorkan dulu, cari dua bilangan yang hasil kalinya min 14, jumlahnya min 5. Berapa tuh? 7 dan 2 ya, 7 dan 2. Tapi karena jumlahnya harus min 5, jadi harus min 7 plus 2. Kalinya min 14, oke. Sekarang pembuat nolnya, X min 7 sama dengan 0, pembuat 0 yang pertama nanti 7, pembuat 0 yang kedua, min 2. Nah, jangan lupa taruh ke garis bilangan sekarang. Min 2 dulu ya, yang paling kiri. Bulatan penuh karena di sini pakai tanda sama dengan. Yang sebelah kanannya 7. Kita uji lagi menggunakan 0, boleh. Kita uji menggunakan 0, substitusikan ke sini. 0 kurangi 7, hasilnya bilangan negatif. 0 ditambah 2, bilangan positif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Maka pada garis bilangan yang ada nolnya, yaitu yang tengah sini, tandanya negatif. Ini positif, ini positif. Nah, sekarang yang dilihat bukan tanda pada awal ya, tapi pada terakhir sebelum kalian nyari pembuat 0. Tanda terakhir sebelum pembuat 0 itu lebih dari, maka penyelesaiannya nanti yang positif gitu, yang bertanda positif ini. Nah, nanti nulisnya berarti himpunan penyelesaian sama dengan himpunan X di mana kiri min 2 itu artinya X kurang dari sama dengan min 2 ya, atau X lebih dari sama dengan 7 dan X-nya anggota bilangan nyata. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Yuk kita coba lagi dengan menggunakan basis yang pecahan. Penyelesaian dari 2/5 pangkat sekian lebih dari 5/2 pangkat 3. Hati-hati, 2/5, 5/2 itu beda loh ya. Walaupun angkanya sama, tapi kebalikan itu sudah beda nilai. Misalkan nih, kita mau pilih basisnya itu yang pecahan 2/5 ini. 2/5, nah ruas kiri berarti tetap pangkat 15 min 2X. Yang ruas kanan, karena di sini 5/2, berarti kalau kita bikin 2/5, nanti pangkat min 1. Karena kalau kita punya A per B, ini pangkat min 1, ini sejatinya sama aja B per A. Pangkat positif 1 gitu ya. Di luar tapi jangan lupa ada pangkat negatif 3, positif 3. Jadi nanti kita kalikan. Tadi teman-teman kalau mau bikin ruas kanan dan ruas kiri 5/2 pangkat ya. 5/2 pangkat sekian, lebih dari 5/2 pangkat sekian. Karena ini pecahan, walaupun pecahan tapi nilainya lebih dari 1. Ya kan? Jadi nanti pas ngambil pangkat yang ruas kiri dengan pangkat ruas kanan, tandanya tetap ya. Andaikan tadi teman-teman mau bikin 5/2 pangkat gitu. Karena 5/2 walaupun pecahan nilainya lebih dari 1 gitu. Jadi jangan fokus ke pecahannya saja tapi nilainya ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Di sini 2/5 pangkat 15 min 2X lebih dari, kalau kita kalikan yang pangkat ruas kanannya jadi min 3. Nah, karena ini tadi kurang dari 1 atau antara 0 sampai 1 ya basisnya ya, maka pas ngambil pangkat yang ruas kiri, tandanya jangan lupa dibalik. Tadinya lebih dari, berubah menjadi kurang dari, min 3. Nah, kita selesaikan seperti pertidaksamaan biasa, min 3, min 15, min 18. Lagi-lagi karena ini dibagi bilangan negatif, tandanya dibalik lagi, set, jadi lebih dari.
min 18 dibagi min 2, positif 9. Jadi X lebih dari 9. Yang E. Lanjut lagi nomor 8. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 5 pangkat 2X kurangi 6 kali sekian-sekian. Nah, di sini pertidaksamaannya bentuk eksponen tapi dalam kuadrat. Nah, teman-teman bisa jabarkan dulu. 5 pangkat 2X itu sama aja 5 pangkat X kuadrat ya. Dikurangi 6 kali, kalinya kayak tulis titik aja biar nggak ketukar sama X ya. 6 kali 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1. Jadi ini kalau kita jabarkan, pangkat penjumlahan, ubah jadi perkalian dengan basis yang sama. Itu ditambah 125 lebih dari 0. Kita misalkan sekalian aja nggak apa-apa. Misal 5 pangkat X itu sebagai A, jadi di sini A kuadrat dikurangi, ini A ya, 6 kali 5, 30, jadi 30A ditambah 125 lebih dari 0. Kita cari pemfaktorannya, cari dua bilangan yang hasil kalinya 125 dan hasil penjumlahnya 30. Bilang tersebut adalah 25 dan 5 ya. Sama-sama negatif, biar kalau kita jumlahkan tuh hasilnya negatif 30, tapi pas dikali positif 125. Nanti pembuat 0 yang ini A-25 sama dengan 0, jadi A-nya 25. Yang pembuat 0 kedua, A-5 sama dengan 0, A sama dengan 5. Nah, belum selesai ya. Kita taruh mereka ke garis bilangan dulu, 25 dan 5. 5 jelas lebih kecil, jadi dia posisinya di kiri. 25 yang sebelah kanan bulatan kosong karena ini tidak menggunakan tanda sama dengan ya. Kita lakukan pengujian. Seandainya A-nya ini 0, masukkan ke sebelah sini. Berarti 0 kurangi 25 bilangan negatif. 0 kurangi 5 bilangan negatif lagi. Kalau kita kalikan hasilnya bilangan positif. Pada garis bilangan 0 tuh ada di ujung paling kiri ya. Jadi ini kasih tanda positif, negatif, positif. Nah, yang diminta ini lebih dari, jadi penyelesaiannya nanti yang positif. Yang kanan dan kiri nih. Nah, nanti kita tulis A-nya A kurang dari 5 atau A lebih dari 25. Tapi belum selesai. Jangan milih yang E ya. Belum selesai. Kita kembalikan dulu ke pemisalan tadi. A itu 5 pangkat X. Jadi ini 5 pangkat X kurang dari 5. Atau 5-nya di sini 5 pangkat 1. Nah, kalau sudah, karena basisnya 5 alias bilangan yang lebih dari 1, maka kita ngambil pangkat tandanya tetap ya. Jadi X kurang dari 1. Itu penyelesaian yang pertama. Yang kedua dari sini, A tadi 5 pangkat X. Lebih dari 25. 25-nya coba kita bikin 5 pangkat 2 ya, biar basisnya sama-sama 5. Nanti ngambil pangkat tandanya tetap, jadi X lebih dari 2. Nah, jadi nanti penyelesaiannya himpunan penyelesaian sama dengan himpunan X di mana X kurang dari 1 atau X lebih dari 2 dan X bilangan real. Nah, yang ini ya penyelesaiannya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat yang D. Nomor berikutnya masih bentuk kuadrat. Kita jabarkan dulu 2 pangkat 2X plus 3 sama aja 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 3. Kurangi 17 kali 2 pangkat X ditambah 2, tandanya kurang dari sama dengan 0. Ini pemisalan ya, 2 pangkat 3 itu 8, 8 kali 2 pangkat X kuadrat, dikurangi 17 kali 2 pangkat X, ditambah 2, kurang dari 0. Misal 2 pangkat X itu kita namakan M, jadi ini 8M kuadrat, dikurangi 17M ditambah 2 kurang dari sama dengan 0. Kita faktorkan, coba kalikan dulu pinggir dengan pinggir. 8 kali 2 positif 16. Cari dua bilangan yang hasil kalinya positif 16 tapi jumlahnya min 17. Jadi min 16 dengan min 1. 8M kuadrat kita terusnya nanti 8M dan di belakang sana M. Tandanya kurang dari sama dengan 0. Yang bisa dibagi 8, taruh di sini. Yang bisa dibagi 8 tuh yang 16 ini, min 16. Jadi min 16 dibagi 8 dulu. Hasilnya min 2, taruh di sebelah sini. Yang min 1, copy di sebelah sini. Nah, nanti pembuat 0 yang pertama, 8M sama dengan 1, M sama dengan 1/8. Pembuat 0 yang kedua, M min 2 sama dengan 0. M sama dengan 2. Taruh dulu mereka ke garis bilangan ya. Ke garis bilangan. Sini. 1/8 di sebelah kiri dan bulatan penuh.
2-nya di sebelah kanan, bulatan penuh juga. Kita uji menggunakan 0. 0 itu daerah sebelah sini ya. Uji, masukkan ke sini. 8 kali 0 kurangi 1, negatif. 0 kurangi 2, negatif lagi. Kalau kita kali hasilnya positif. Jadi ini tandanya positif karena 0 ada di sini. Negatif, positif lagi. Ini tandanya apa nih? Kurang dari, maka penyelesaiannya yang bertanda minus, yang min. Nanti berarti si himpunan penyelesaian dari M-nya ini 1/8 kurang dari sama dengan M, kurang dari sama dengan 2 ya, itu si M-nya. Kalau mau menyelesaikan X-nya, kita kembalikan. Jadi di sini atau di sini juga boleh sih sebenarnya. Udah. Ini aja deh. Berarti ini 1/8 kurang dari sama dengan 2 pangkat X, kurang dari sama dengan 2. Nah, teman-teman, ubah dulu mereka bertiga ini ke basis yang sama. 1/8 kita ubah jadi 2 pangkat ya. Kakak lanjut di sini. 2 pangkat min 3, kurang dari sama dengan 2 pangkat X, kurang dari sama dengan 2. 2 sini 2 pangkat 1. Nah, karena sudah sama basisnya, ini 2, 2, 2, maka kita ngambil pangkatnya sekarang. Min 3 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 1. Gitu ya, teman-teman ya. Atau tadi dipisah satu-satu juga boleh. Dikembalikan pas di sini juga sama aja. Yang penting jawabannya dalam X, bukan dalam M. Jadi kalau masih ketemu M, kembalikan dulu ke pemisalan teman-teman tadi. Oke, jadi ini jawaban yang tepat yang mana? Yang mulai dari min 3 sampai 1, yang C ya. Lanjut nomor terakhir, nomor 10, penyelesaian pertidaksamaan 3 pangkat X ditambah 3 pangkat negatif X plus 3 lebih dari 12. Ini jabarkan dulu coba, 3 pangkat min X dikali 3 pangkat 3 lebih dari sama dengan 12. 3 pangkat min X itu penulisannya di bawah ya, jadi sama aja 3 pangkat 3 berapa? 27 per 3 pangkat X. Nah, seperti ini. Lalu kita misalkan dulu. Misal 3 pangkat X itu P, jadi ini P ditambah 27 per P lebih dari sama dengan 12. Karena di sini ada P-nya nih, kita kalikan dengan P dulu kedua ruas. P ini jelas bernilai positif, jadi tandanya nanti tetap P kuadrat ditambah 27 lebih dari sama dengan 12P. Kita pindah 12P-nya ke ruas kiri, menjadi minus 12P ditambah 27 lebih dari sama dengan ruas kanannya 0. Cari dua bilangan yang hasil kalinya 27 tapi penjumlahnya min 12, min 9 dengan min 3. Betul ya? Nah, berarti ini pembuat 0 yang pertama, nanti P sama dengan 9. Yang kedua, P sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke garis bilangan. 3 di sebelah kiri dan bulatan penuh, 9 di sebelah kanan, bulatan penuh juga. Kita cek 0 ke sini, 0 kurangi 9, min. 0 kurangi 3, min. Min kali min, plus. Jadi di sini, plus, min, plus. Tanda yang diminta soal lebih dari, berarti yang plus. Yang plus. Nah, kalau udah ketemu yang plus, berarti kita tulis aja, ini nanti M-nya kurang dari sama dengan 3, atau M lebih dari sama dengan 9. Kok M sih? Kebayang yang tadi, ini P ya, harusnya ya, ini P. Kok M? Nah, ini P. Nah, P tadi adalah 3 pangkat X. Kita kembalikan lagi ke pemisalan. 3 pangkat X kurang dari 3 atau 3 pangkat 1. Jadi, X kurang dari 1 ya, karena basisnya sudah lebih dari 1. Yang P lebih dari 9, berarti 3 pangkat X lebih dari sama dengan 9 atau 3 kuadrat, jadi X lebih dari sama dengan 2. Jadi nanti HP-nya X kurang dari 1 atau X lebih dari sama dengan 2 dan X anggota bilangan dia. Gitu, yang B ya. Oke, cukup mudah. Semoga bisa dipahami penjelasan kakak barusan. Kita lanjut lagi ke topik berikutnya ya. Jadi jangan lupa untuk like, komen, subscribe, nyalakan notifikasi, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!